Ivan Gunawan lihat muka saya, tiba-tiba pertanyaan kuisnya menjurus ke arah saya gitu. Dengan pertanyaan seperti itu gitu, siapakah artis yang pernah tersangkut kasus. Saya sih shock gitu. Saya benar-benar ya nggak mungkin nggak kecewa, pasti saya kecewa lah. Baru-baru ini, desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan kembali menghebohkan jagat maya. Sebuah video yang memperlihatkan ia dan segenap karyawannya menggelar hajatan mencuri perhatian publik. Bukan karena pada saat itu pria yang sempat ditegur KPI itu karena tampil dengan bungkusan busana perempuan, melainkan karena ucapannya menyambut kedatangan sang sahabat King Saipul Jamil. Di luar dugaan, Ivan selaku pemangku acara menyambut Ipul yang datang sebagai tamu dengan sambutan yang tak disangka-sangka. Bukannya merangkul dan menyapa penuh kehangatan, Ivan malah terkesan menampar King Saipul dengan sebuah kuis yang menyentil masa lalu sahabatnya itu. Atur, siapa artis yang pernah kena kasus Saipul Jamil! Saipul Jamil! Saipul Jamil! Saipul Jamil! Saipul Jamil! Saipul Jamil! Saipul! Saipul Jamil! Ada orangnya! Ada orangnya! Plot twist! Plot twist! Plot twist! Tiba-tiba beneran ada! Sekarang udah tobat ya? Seperti terjebak dalam suasana pesta yang tidak disangka justru menamparnya, King Saipul pun ikut dalam euforia yang dikondisikan oleh Ivan Gunawan. Meski dalam hati kecilnya, King Saipul merasa kecewa dengan sambutan tak terduga dari sahabatnya itu. Apalagi ini merupakan pertemuan pertamanya dengan Ivan pasca ia bebas dari hukuman. Maksud hati menjalin silaturahmi dan melepas rindu, apa daya, Ipul yang datang atas izin Ivan justru terkesan dipermalukan secara vulgar. Meski dengan sikap bijak, ia berusaha menyamarkan rasa kecewanya. Jadi pada kemarin itu Idul Fitri hari kedua, Ivan Gunawan itu mengadakan halal bihalal di rumahnya. Nah gitu, terus dan saya diundang datang, dibilang katanya gini, dia kan manggil saya papi kan, karena zaman dulu kan saya waktu kerja bareng sama dia, saya lihat di status dia, wih acara apa nih gitu, langsung dia bilang gini, wih Pi sini Pi datang, acara apa itu gitu, kan gue manggil dia kan emak gitu, acara apa itu mak gitu kan, ini mau ada acara kumpul-kumpul, udah datang sini jam 7 malam ya, nah saya disuruh datang jam 7 malam, saya datanglah setengah jam sebelum acara. Tiba-tiba saya juga bikin konten sih gitu. Pasti dia tahu kan saya bikin konten kan gitu. Tiba-tiba begitu saya nyampe, assalamualaikum, udah rame kan, makanan banyak gitu. Nah tiba-tiba saya nanya mana Ivan Gunawan gitu. Oh di dalam. Pertama saya ketemu ibunya dulu ya, Mama Erna. Udah saya salaman, saya sungkem ya, minal aidin wal faizin. Udah Mama menyambut, saya suruh duduk, suruh makan. Kan saya belum ketemu tuan rumah, nggak enak kan. Tiba-tiba saya ketemu tuan rumah. Nah tuan rumah tuh situ lagi bikin kuis. Nah dia mau ngasih THR tapi dalam bentuk kuis. Nah tiba-tiba begitu saya nyampe, Ivan Gunawan lihat muka saya, tiba-tiba pertanyaan kuisnya menjurus ke arah saya gitu. Dengan pertanyaan seperti itu gitu, siapakah artis yang pernah tersangkut kasus pencabulan gitu kan. Nah orang-orang nyebut nama saya gitu. Nah, udah hampir 6 tahun setelah saya di penjara, ya sampai saya bebas pun saya belum ketemu Ivan. Saya baru WA-WAan aja gitu. Jadi alhamdulillah, yang namanya kan sahabat ya. Dulu kan kita pernah satu program ya kan. Kita hampir 2 program loh bersama. Tiba-tiba momen yang pas kapan ya kita bisa ketemu. Nah tiba-tiba pas halal bihalal dia ngundang saya datang, saya berterima kasih. Tiba-tiba ya itu saya datang disambut dengan kuis seperti itu gitu. Saya kan belum salaman juga gitu kan. Makanya saya sempat bilang begini, wah saya
saya dapat uang tapi saya dengan pertanyaan yang mengecewakan, saya bilang gitu, saya kecewa sih sebenarnya gitu. Cuma sekali lagi kan dia sahabat saya. Nah kebetulan Ivan Gunawan seperti itu ya, saya bilang sama dia gitu. Nah tujuan saya ngomong seperti itu pun saya membalas itu dalam bentuk klarifikasi, bukan bangga, bukan seperti yang orang-orang edarkan selama ini. Saya bilang begini, tolong buat teman-teman yang suka mengedarkan berita yang enggak. Kalian itu lebih baik bertanya langsung ke sumbernya. Jangan mengikuti persepsi sendiri. Tidak boleh, akhirnya nanti kan jadinya fitnah gitu kan. Ada orang, wah saya bangga banget dengan perilakunya, dengan kelakuan. Siapa yang bangga dengan hal seperti itu? Malah saya berharap tidak usah dibahas lagi gitu loh. Hal seperti itu bukan apa-apa, kasihan korbannya gitu. Nah saya kan nggak kepikiran kalau ternyata kejadian kemarin itu ada yang memviralkan gitu loh, ada yang memblash ya, ada yang ibaratnya ya membroadcast ya, meng-up ya gitu. Karena memang di situ kan dia banyak konten kreator, yang pada duduk di situ banyak konten kreator gitu. Saya juga bingung, akhirnya saya bilang sama Ivan gini, ya udahlah Ma, ini juga jadi pembelajaran buat kita semua. Saya bilang bukan buat dia ya, saya bilang buat kita semua, buat saya juga. Next time kita kalau bercanda itu bercandalah yang wajar. Makanya ini saya mohon, mudah-mudahan kejadian terakhir ya, yang mengolok-olok. Bukan apa-apa, kasihan korbannya lagi gitu kan. Kalau kalian juga kasihan sama korbannya, udah jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Saya pun juga tidak ungkit-ungkit gitu. Dan bencana itu pun juga bukan maunya saya juga nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba Ivan bikin bercandaan seperti itu gitu loh, yang melukai saya, melukai mungkin yang mendengar, ya mungkin juga melukai korban juga kan. Ya udahlah, stop lah. Mudah-mudahan dengan ada kejadian ini juga mumpung masih lebaran, kita akhiri lah jok-jok seperti itu, ya kan? Ya enggak. Jadi bolehlah bercanda, tapi bercandanya yang baik-baik. Ivan sendiri sepertinya tidak sadar kalau candaan spontan menyambut Ipul disambut reaksi keras di kalangan netizen. Ada yang menganggap itu sebagai candaan, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Ivan Gunawan. Namun tidak sedikit yang menghujat presenter kondang itu karena menganggap apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tidak etis. Sadar candaannya menuai kontroversi, Ivan pun buru-buru mengklarifikasi. Namun mirisnya, dalam video klarifikasinya itu, Ivan sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Ipul. Seolah-olah apa yang ia lakukan terhadap Ipul sudah sepantasnya demikian. Hal ini pun tak pelak menyisakan tanya, pantaskah seorang sahabat mengungkit masa kelam sahabatnya sendiri dan menjadikannya sebagai lelucon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebenarnya terus terang sih pada saat dia bikin kuis seperti itu, ya saya sih shock gitu. Saya benar-benar ya nggak mungkin nggak kecewa, pasti saya kecewa lah. Cuma saya berpikir lagi, dia kan teman saya kan, sahabat saya gitu. Mungkin dalam hati saya mungkin dia bercanda atau seru-seruan aja gitu ya. Cuman ya saya sebenarnya pada waktu itu saya ya sedih, malu. Ya itu manusiawi lah, tiba-tiba dibikin pertanyaan seperti itu. Tapi sekali lagi saya memandang dia sebagai sahabat, dan saya di situ saya mencoba menutupi rasa malu saya, kecewaan saya gitu dengan pertanyaan itu. Dan saya mohon maaf sekali lagi bahwa di situ saya sekaligus mengklarifikasi gitu, bahwa apa yang diutarakan Igun ya sebenarnya kejadiannya adalah tertawa itu sebenarnya untuk menutupi gitu loh, menutupi rasa malu saya. Nanti kalau saya marah-marah kan saya
nggak enak juga kan, apalagi suasana lagi halal bihalal gitu. Jadi ya saya lebih baik memilih untuk ketawa juga, senyum juga. Itu tujuannya apa? Supaya ya memang tidak menghancurkan keadaan halal bihalal itu gitu ya. Benar sih dalam hati saya remuk. Melihat sikap Ivan Gunawan yang terkesan tidak etis mempermalukan sahabatnya sendiri, publik pun kembali menyinggung polemik yang sempat membuat presenter berbadan subur itu mendapat ganjaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ivan yang mengawali karirnya di dunia desainer bahkan sempat berniat pindah ke luar negeri, walaupun sampai saat ini masih warawiri di televisi Indonesia. Aku tidak dalam kondisi yang terpukul. Kalau kecewa sih pastinya ada ya, gitu. Karena pas kemarin aku mendapatkan teguran, aku nggak diberikan hak untuk menjawab dan membela diri aku. Teman-teman media tahulah aku berpakaian seperti apa sih, gitu kan? Aku juga masih dalam batas kewajaran. Tapi di dalam postingan itu karena menyebutnya nama aku, itu yang membuat aku tidak nyaman di situ. Dan alhamdulillah ternyata pas aku mundur terus udah gitu ya brand-brand seneng, gampang nyari Igun. Bisa izin kapan aja, nggak ada batasan segala rupa. Setelah aku memposting itu, aku juga berpikir ya kenapa aku harus jadi cepu buat orang lain gitu. Tapi di situ di postingan itu aku pengen kasih tahu bahwa kalau lo mau negor, semuanya lo tegor. Jadi jangan negor asal aja seperti itu. Lagi pula mahkota, aku juga bukan orang gila yang pergi ke Mangga 2 beli mahkota terus pakai. Mahkota itu mahkota internasional. Itu dari kompetisi internasional, ajang Miss Grand internasional yang mana itu aku mengalahkan ratusan negara gitu. Jadi kalau aku pakai mahkota itu pun ya menurut aku itu sebagai satu penghargaan buat diri aku gitu kan. Dan ternyata menurut mereka bahwa mahkota itu adalah atribut perempuan gitu. Jadi ya nggak tahu lah, aku juga nggak mengerti ya gitu kan. Jadi ya kalau di sini banyak teman-teman media hiburan, teman media fashion, aku rasa juga sekarang semakin seru kan orang berpakaian gitu ya. Tapi ya bukan memang sebenarnya memang nggak ada larangan untuk aku tidak tampil ya. Tapi ya intinya aku nggak suka aja. Ya kalau aku mau dihargai atau enggak itu kan keputusan orang lain ya gitu. Aku hanya bisa. Jadi sebenarnya gini, kenapa aku ambil ajang beauty pageant? Karena aku merasa karir aku di dunia entertainment tuh udah puncaknya gitu. Jadi aku bikin apa ya sehingga orang itu bisa, dunia itu bisa tahu gitu. Karena 5 tahun aku di beauty pageant, alhamdulillah aku punya penggemar. Aku ke Thailand, aku ke Myanmar, aku ke Malaysia, aku ke Singapura. Itu orang tahu aku karena beauty pageant itu sendiri. Negara Latin itu mereka udah tahu aku gitu. Jadi ya berkat sosial media lah dan ajang beauty pageant akhirnya bisa dikenal sih. Kalau aku di TV nasional doang kan ya nggak ada yang tahu, nggak kedengeran sampai keluar. Ya insyaallah yang namanya sementara ya tunggu aja. Kalau nggak betah ya pulang lagi. Balik kayaknya sih bakal bolak-balik karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan. Ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak, tapi ya dicoba. Ya lagi ngambek sama aku nih, lagi marah-marah aku karena aku cerita sama dia bahwa aku mau keluar, dia marah lah pokoknya. Aku dari tadi aku Bun doain ya nggak dibalas juga sama dia. Marah karena soal yang ya karena aku mau ninggalin Indonesia gitu. Banyak yang tidak percaya Ivan Gunawan melakukan aksi yang terkesan tanpa filter terlebih dulu. Sebagai sahabat, banyak yang berharap Ivan harusnya memberi support moral dan mental kepada King Saipul yang tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi, alih-alih mensupport, Ivan Gunawan seolah kembali mengadili King Saipul atas kesalahan yang sudah ditebusnya secara hukum. Tanpa tendensi menghapus kesalahan masa lalu, rasanya tidak pantas jika kita memperlakukan sesama seperti seorang terpidana dalam kehidupan sosial.
Apalagi perlakuan seperti itu datang dari seorang Ivan Gunawan, sahabat Ipul yang dalam waktu dekat hendak terbang ke Uganda demi mengunjungi masjid yang dibangunnya di tanah Afrika. Aku akan berangkat ke Uganda tanggal 20. Insya Allah akan berangkat ke Uganda, transit di Dubai. Dari Dubai, flight 5 jam sampai ke nama ibu kotanya NTB ya, aku lupa. Terus udah gitu aku masih ada perjalanan darat lagi 10 jam naik mobil menuju ke masjid aku. Insya Allah kita rencananya nanti di sana mau peresmian masjid, kita mau potong sapi. Jadi aku siapin 2 sapi untuk warga, untuk kita makan sama-sama di sana. Masjidnya udah jadi, udah dipakai, kemarin udah dipakai terawih, udah dipakai sholat Idul Fitri gitu. Memang ya belum diresmiin aja sih. Jadi berangkatnya tanggal 20 insya Allah, pulang tanggal 25 atau 26. Membulatkan niat dan tekad karena ini kan tujuannya setelah masjid itu jadi, aku pengen lihat ke sana dan ini merupakan kayak rangkaian akhir dari perjalanan Ritasha Wilgrade sebagai Miss Mega Bintang Indonesia dalam 1 tahun. Jadi aku mau mengajarkan Ritasha untuk bisa melihat langsung kondisi teman-teman umat muslim yang ada di Uganda itu seperti apa. Pertama kali ini, jadi makanya ini memang udah harus jalan lah gitu ke sana. Mama khawatir tapi nggak dikasih lihat ya kekhawatirannya. Tapi aku ya meyakinkan bahwa tujuannya ini kan buat umat banyak gitu kan. Siapa tahu nanti ada rezeki lagi untuk buat masjid selanjutnya atau membuat kebaikan selanjutnya gitu. Jadi ya kita berangkat aja, coba dulu situasi yang ada seperti apa, yang ditahan-tahanin. Nggak bisa berharap kita seperti liburan pada umumnya gitu kan. Jadi ya bismillah aja. Aku sama Ritasha, ada tim aku 1 perempuan buat temenin Ritasha, sama ada orang video 1 orang, terus ada 2 orang dari tim Hands Foundation dari yang ngurusin semua perjalanan yang ada di sana. Nggak ada persiapan, udah nikmatin aja jalan, bismillah ya kan. Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak akan pernah tahu ya rasanya tuh seperti apa. Beberapa hari, karena kan aku pulang langsung acara Miss Mega Bintang Indonesia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.